Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Ya udah nikmatin aja yang ada di sosial media, 11 tahun katanya, udah enjoy. Konflik hukum tak berkesudahan yang melibatkan Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, akhirnya sampai juga di tahap pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, dalam agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2025 kemarin, pihak jaksa penuntut umum telah resmi menyampaikan tuntutan, yakni pidana 11 tahun penjara, ditambah dengan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara untuk ibu 3 anak itu. Sontak saja, jatuhnya tuntutan yang cukup berat untuk Nikita memancing beragam komentar dari jagat maya. Tak terkecuali dari Sitri Salhuteru yang berbagi komentar melalui media sosial. Lantas, seperti apakah reaksi dari Fitri Salhuteru? Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Ini kita tuh lagi makan-makan, aku diinterogasi. Aku bukan JPU teman-teman. Ya udah nikmatin aja yang ada di sosial media, 11 tahun katanya, udah enjoy. Kiri, kanan, depan, belakang. Mau makan nggak nelen-nelen dari tadi. Kalian udah pada habis semua. Makan dulu, Pak. Sabar ya, Mbak. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah. Itu kan tuntutan ya kan. Tuntutan dari jaksa. Jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih. Jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan. Nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Tuntutan yang dirasa cukup berat itu nampaknya tak sedikit pun membuat pihak Nikita menjadi tertekan, apalagi putus asa. Ya, walau rasa kecewa tak dapat dipungkiri adanya, pihak Nikita mengaku masih semangat memperjuangkan keadilan. Buktinya, ketika ditemui pasca agenda sidang rampung digelar saja, Nikita masih bersikeras akan membuktikan kalau dirinya benar-benar tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh pihak seberang. Dan begitu pula dengan sang kuasa hukum yang sampai menyinggung bahwa tuntutan jaksa diduga melenceng dari fakta persidangan. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Nikita terhadap hal itu? Serta benarkah pula adanya tuntutan ini justru membuat kuasa hukum yakin bahwa Nikita akan bebas dari penjara? Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Tuntutannya tinggi, itu bukan lagi saya berpendapat ya. Itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta gitu loh. Tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan ya. Sehingga seolah-olah terlihat ya, jaksa ini kan sifatnya adalah dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum ya. Jangan nanti diartikan jaksa ini sebagai misalnya mewakili dari si korban. Negara memberikan dia tugas adalah memang sebagai menuntut menjadi kalau ada korban dari pihak gitu. Tapi tuntutan itu juga harus dilihat dalam perspektif hukum gitu loh. Perspektif hukum yang tadi kami sampaikan, faktanya apa, dokumennya apa, bukti apa. Aku tuh bingung itu, enggak gitu. Makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah selesai. Dengan begitu tegasnya, Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita menjabarkan keyakinannya bahwa sidang akan berakhir dengan penetapan bebas untuk sang klien.
Dan tentunya, pihak kuasa hukum Nikita telah mengantongi amunisi-amunisi kuat di balik keyakinan mereka. Ketika ditemui pasca sidang, Usman menjabarkan kalau salah satu dari amunisi yang mereka siapkan adalah adanya perbedaan yang mencolok antara dakwaan dan tuntutan. Lantas, perbedaan seperti apa yang dimaksud Usman Lawara? Sehingga ia begitu yakin Nikita akan dinyatakan bebas? Keyakinan itu dibuktikan dengan adanya pertama dakwaan. Dakwaan bicara soal produk. Tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua apa? Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gladys di persidangan dia tegas nganggo ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong, nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah, nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini? Ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana? Selain menyoroti perbedaan itu, pihak kuasa hukum Nikita Mirzani nampaknya juga akan memberikan perhatian khusus terhadap pembuktian dari dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena menurut Usman Lawara, fakta-fakta yang terungkap di pengadilan tidak sama sekali membuktikan adanya perputaran dana, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lantas, seperti apakah penjabaran pihak kuasa hukum Nikita terhadap pembuktian TPPU itu? Karena rangkaian peristiwa ini, ya, maka Nikita mengatakan atau menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan gitu, sehingga dia dengan tidak ada maksud menyembunyikan asal usul harta itu, Nikita tidak mempunyai mens rea untuk mengaburkan asal usul harta itu, dia suruh transfer ke Bumi Parawisesa. Di situ jelas nanti di notis ya, namanya Nikita Mirzani, ya. Pembayarannya atas nama Nikita Mirzani, pemesanannya atas nama Nikita Mirzani. Nah ini semua sudah terungkap di persidangan. Nah itu tadi yang kami bilang, kok fakta-fakta ini dalam tuntutan jaksa dikesampingkan gitu, atau bisa kita bilang dihilangkan gitu ya, fakta-fakta ini. Kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter, duit itu harus muter dulu begini. Itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, integration. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Itu baru namanya sistem kerja TPPU yang sesuai undang-undang. Bukan kemudian tiba-tiba ada kesepakatan ditransfer ke sana atas namanya jelas, tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Saya pikir bahwa dengan predikat crime ya, yang menurut kami adalah merupakan salah satu kejahatan color white crime juga, ya itu dan masuk dalam unsur pemberatan. Saya pikir sudah objektif ya, dengan ancaman 11 tahun dan denda 2 miliar, seperti itu. Tidak main-main memang, langkah yang akan ditempuh Nikita Mirzani dan tim kuasa hukum demi memperjuangkan keadilan dalam kasus ini. Mengingat sang selebritis memang selalu menduga adanya sikap tidak netral selama proses hukum berjalan. Buktinya,
Nikita bahkan sampai membuat pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan praktik kotor antara pihak Reza dan oknum aparat penegak keadilan. Terbaru, Nikita bahkan meminta agar semua jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk dapat diperiksa harta kekayaannya. Ini tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kali? Dona sama Bani. JPU kalau dilebihkan nggak sih? Udah diam. JPU baper, dan punya komentar kamu gimana nih? JPU ya, JPU mah JPU aja, udah nggak usah gimana-gimana. Ya di flashback aja ya sama JPU yang lain ya, coba kita lihat. Mobil belakang mobil guys. Maaf. Juga ini kan berkaitan juga dengan teori yang disampaikan penuntut umum, yaitu teori deny responsibility. Ya. Jadi kalaulah ini misalkan kemudian ditemukan ya dalam LKPN harta-harta yang berlebihan oleh penuntut umum, yang dimiliki oleh penuntut umum ini ini kan tidak berkaitan dengan dakwaan atau tuntutan atau putusan nantinya oleh majelis hakim. Ini perkara yang lain gitu. Jadi sifat-sifat deny responsibility itu adalah merupakan hal-hal yang sering dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, sehingga kemudian ini tidak menolong dia. Strategi yang dia lakukan itu menurut kami strategi yang menurut kami itu memberatkan dirinya, dan itu konyol gitu ya, melemparkan tanggung jawab, menetralisir perbuatannya, sehingga kemudian dia sepertinya korban dan dia bukan pelaku. Justru dia mengatakan bahwa dengan harta LKPN itu kan menuduhkan penuntut umum ini kan sepertinya menerima suap ya, dengan kami seperti itu maksud dia gitu. Nah ini pembuktian tentang teori deny responsibility yang disampaikan penuntut umum semakin menguat ya. Saya pikir ya itu hal yang sia-sia ya. Harusnya mereka fokus untuk membantah dakwaan jaksa, tapi ini tidak. Segala macam dibuat akrobat hukum, bahkan adanya demo di pengadilan, belum lagi hoax yang luar biasa. Ada katanya KPK, ada rekaman yang diadukan ke KPK, ada katanya jaksa dapat disogok uang, ada hakim dapat uang, polisi dapat uang. Ini yang membuat tuntutan jaksa demikian tinggi. Kenapa? Karena semua wibawa penegak hukum rusak. Terlepas dari upaya yang akan ditempuh pihak Nikita untuk mengejar keadilan, tuntutan yang dibacakan JPU kemarin benar-benar berhasil menuai perdebatan. Silang pendapat dan pro kontra lantas memenuhi seluruh jagat maya. Pasalnya, banyak yang merasa bahwa tuntutan ini sangatlah tidak tepat alias terlampau berat. Namun, ada pula yang justru mendukung penuh keputusan JPU untuk menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara terhadap Nikita. Lantas, seperti apakah pihak Reza Gladys menyikapinya? Serta bagaimanakah pula pandangan hukum advokat Deori Payumara di tengah ramainya silang pendapat soal tuntutan yang diterima Nikita? Semua tuntutan itu adalah kewenangan jaksa. Semua putusan adalah kewenangan majelis hakim. Semua pembelaan adalah hak dari pengacara dan terdakwa. Tapi ketika kewenangan jaksa dijalankan, kita nggak bisa protes. Jadi kalau jaksa menuntut segitu, pengacara atau terdakwa bisa bilang nggak pas, ini keberatan. Tapi pelapor bisa bilang ini pas. Kemudian jaksa bilang ini pas. Tapi ketika jaksa bilang ini pas, berarti mereka sudah menjalankan proses-proses rapat internal mengenai penuntutan, dan rapatnya kolegial. Kelompok jaksa dari jabatan tinggi sampai jaksa pelaksana gitu. Jadi bukan tuntutan dari seorang jaksa, tapi kelompok jaksa yang menangani perkara ini. Kan ada sampai 7 sampai 10 jaksa yang menangani perkara ini kan. Mereka rapat semua. Habis mereka rapat, mereka sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi lagi untuk diputuskan, atau sudah sampai ke Kejaksaan Agung menganalisanya. Mana yang pas tuntutan terhadap seorang Mail
mana yang pas tuntutan terhadap seorang Nikita Mirzani. Jadi semua ada pertimbangannya dan rasional berlandaskan hukum. Ya, jadi kalau ditanya pas apa belum, sebenarnya dari pihak kita itu kita tidak mengharapkan seperti apa. Kita itu hanya maunya orang yang bersalah itu dihukum. Itu tujuan utama Dr. Reza itu adalah itu, supaya jelas orang yang bersalah dihukum, kesalahannya dihukum. Ya, jadi selama ini Dr. Reza dibully sampai masuk rumah sakit, keluarganya juga mendapat malu, ya, maunya ya dihukum, ya, supaya jelas bahwa kelakuannya itu tidak boleh seperti itu lagi ke depan. Makanya seperti ya mudah-mudahan kalau nanti dia masuk 11 tahun ini keluar nanti sudah bertobat, sudah menjadi baik. Ya harapannya begitulah, supaya dia kembali manusia yang baik ke depannya. Sementara itu, satu aspek muncul sebagai topik yang paling dibicarakan, yakni pernyataan pihak Dr. Reza yang menyebut besar tuntutan jaksa terhadap Nikita berpotensi besar dipengaruhi oleh perilaku sang terdakwa selama proses hukum berjalan, di mana Nikita seringkali terlibat adu mulut dan saling sindir dengan para jaksa penuntut umum. Lantas, mungkinkah perilaku Nikita benar-benar mempengaruhi besar tuntutan? Serta bagaimanakah pula penjelasan hukum advokat Deori Payumara terkait hal tersebut? Ya, termasuk pertimbangan jaksa yang sifatnya psikologis. Termasuk dinilai secara psikologis, namanya penilaian perilaku selama masa persidangan, begitu. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Kami juga penasihat hukum juga hal ini selalu kami ingatkan kepada klien kami apabila dalam persidangan, tolong jaga sopan santun, tolong jaga tingkah laku. Jangan berbelit-belit dan katakan apa adanya. Kami sudah ingatkan di awal juga kepada melalui media, kami ingatkan supaya Nikita maupun Mael bicaralah apa adanya. Siapa yang terlibat, siapa yang terkait dengan kasus ini. Tapi sampai saat selesai persidangan pemeriksaan saksi dan bukti, tetap aja mereka ngotot tidak mau. Ya sudah, tahan resikonya. Tuntutan 11 tahun dan Mael kena 7 tahun. Karena memang hakim itu nanti lihat nanti bagaimana putusan hakim. Bahwa hakim tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa. Bahwa terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya. Selama persidangan berbelit-belit. Tingkah lakunya tidak sopan. Bahkan menghina daripada pihak kejaksaan. Ini menjadi beban bagi terdakwa nanti. Tapi silakanlah kalau memang terdakwa tetap bertahan dengan gaya dan polanya, ya konsekuensinya nanti bisa-bisa di atas tuntutan jaksa hakim memutus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.